Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Awesome Kids. Apa kabar semua? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Sekali lagi kurang semangat. Apa kabar semua? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Kakak doakan adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Awesome Kids. Yes, I am. Yes, luar biasa adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Kita bisa sampai di minggu ketiga pada bulan Juni. Luar biasa ya adik-adik. Meskipun kita masih ibadah secara online di rumah kita masing-masing, tetapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir ketika kita menyembah Dia dengan hati yang tulus dan hati yang selalu mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kakak ajak semuanya tenangkan hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan hingga saat ini kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau taat dan hati yang selalu mau memuji Tuhan. Berkenanlah Roh Kudus memelihara, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap belum menyanyi untuk Tuhan? Kelihatannya udah pada siap ya. Kalau begitu, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri
Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang gembira dan bersukacita. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Yuk tenangkan hatinya. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup
biasa adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik telah mengikuti ujian penyembahan hingga selesai. Dan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-26. Sudah siap? Kakak bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Adik-adik, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal di hati mereka. Begitupun dengan kita, karena kita sudah percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal di hati kita. Jadi saat ini ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik suka buah-buahan gak? Apa buah kesukaan adik-adik? Ada yang suka durian, apel, mangga, nenas, jeruk, pisang, dan masih banyak lagi. Tentu adik-adik ingin makan buah yang matang, buah yang manis, dan buah yang lezat kan? Hari ini kita akan belajar tentang buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana ya caranya adik-adik untuk menghasilkan buah roh? Caranya adalah taat, T-A-A-T, taat. Roh Kudus yang ada di hati kita akan mengajar kita, menuntun kita, mengingatkan kita untuk taat. Misalnya, Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik untuk baca firman Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, maka adik-adik harus taat. Begitupun kalau Roh Kudus mengingatkan adik-adik untuk berdoa, maka adik-adik segera taat untuk berdoa. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita kalau kita masih menyimpan kekesalan ataupun marah ataupun dendam pada orang lain. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain. Begitupun Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk sabar kalau ada yang masih menanti jawaban doa. Tetap sabar. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, terus mengasihi orang lain. Roh Kudus juga mau kita
selalu baik hati, sehingga kita dikenal sebagai orang-orang yang baik hatinya. Roh Kudus juga mengajar kita untuk kita murah hati terhadap orang lain, ya. Kemudian Roh Kudus mengajarkan kita juga untuk kita bisa selalu menjadi orang yang lemah lembut, ya adik-adik. Kemudian penguasaan diri. Hari-hari ini adik-adik kan banyak belajar di rumah. Bagaimana penguasaan waktu adik-adik? Ya, Roh Kudus ingatkan kita hari ini supaya kita tahu kapan harus belajar, kapan harus istirahat, kapan harus beres-beres kamar, kapan harus main game. Ya, jadi hari ini kita belajar untuk menyerahkan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus supaya setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita selalu memuliakan Tuhan. Sama seperti buah-buahan yang kita sukai, kita maunya buah yang matang, buah yang manis, buah yang lezat. Maka Tuhan juga ingin hidup kita menghasilkan buah Roh Kudus, buah kebenaran. Buah yang dinikmati hidupnya adalah hidup yang manis bagi Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Kakak harap adik-adik mengerti dan Roh Kudus menuntun adik-adik untuk melakukannya dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah di Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita hafalkan ayat hafalan ini adik-adik ya. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang buah roh. Kami mau taat sama pimpinan Roh Kudus sehingga kami menghasilkan buah Roh Kudus. Hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.